dua ayat ya, surat 2 Al-Baqarah 147 dan surat 360. Yang hak itu, yang absolut mutlak benar di atas kebenaran itu adalah dari Allah. 2147 ayat ini kan sering saya sampaikan. Dan janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Kalau ragu, Al-Quran itu benar-benar gak sih? Masih banyak ini pertimbangan untuk ngaji terus atau enggak gitu loh Pak. Ya akhirnya ikuti balik lagi pada mereka. Itu sudah disebutkan tadi seperti Pak Yanto 10:32 ya. Fadzalikumullah rabbukumul haq. Dan itu ditujukan oleh Allah. Fadzalikumullah rabbukumul haq. Dan itulah Allah, Tuhanmu yang hak, yang logis, yang harus kamu sembah, dan satu-satunya yang kamu sembah. Kalau orang dulu mengatakan Rob itu adalah Rob bagi Robbi ya, Rob bagi tarbiyah, mendidik, mengasuh, ya, membina, menyusun. Rob itu dewa-dewanya, misalkan ada dewa bumi, dewa api, dewa air, dewa matahari. Allah menyatakan fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haq illa dhalal. Maka tidaklah sesudah ya daripada hak. Jadi sudah hak datang bahwa Allah adalah satu-satunya hak. Setelah hak itu adalah sesat. Allah loh ini yang menyatakan sesudah hak itu semuanya adalah sesat. Fa'an tusrofu. Dan bagaimana kamu kok bisa tusrofus, sorofan ya, diputar tasrif ya, perubahan. Fa'an tusrofun, perubahan. Akalmu kok bisa berubah padahal sudah datang kepada jenengan itu loh yang logis, yang hak, benar, absolut, mutlak. Itu sudah datang kepada jenengan. Tapi kenapa kamu kok tak bisa pikiranmu, hatimu itu malah berubah? Ma'an tusrofun. Ini pertanyaan Pak Allah. Jadi kalau kita yakin ngaji Quran masih ragu-ragu, ya harus ingat ini semuanya, ayat-ayat ini. Dan kalau misalkan kita, sewu ya, sudah ngaji hampir bertahun-tahun, baru masih ikuti yang lainnya, akhirnya kita sia-sia akan manfaat natus robot. Kita buka surat yang lainnya, yang ini mungkin belum pernah kita baca, ya surat 13-14 surat Ar-Ra'd. Tulis besar-besar biar kelihatan dengan yang belakang ya. 13-14 surat Ar-Ra'd. Ayat ini agak panjang, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahu bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhulal. Artinya kurang lebih demikian. Lahu baginya, nyanya itu pada Allah domirnya, da'watul haq, yaitu seruan. Dakwah itu da'ayatmu, menyeru, menjadi
dakwah menjadi doa, doa ya. Dakwah yaitu seruan al-haq. Baginya Allah adalah seruan yang hak, bukan yang benar, bukan doa yang benar. Kalau orang mendoa yang benar, banyak orang, menurut saya itu untuk orang-orang non muslim juga doanya benar-benar kan? Tidak ada kesalahan, semuanya benar. Tapi di sini ada dakwatul haq. Baginya Allah adalah seruan yang hak logis. Ada doa yang tidak logis. Ada, Pak. Minta segera bikin apa? Ya itu di doa-doa kan banyak ya. Saya tidak menyebutkan. Banyaklah yang doa-doa yang berlebihan itu, Pak. Yang logis saja, Pak. Ya Allah, saya minta mobil. Ya Allah, saya minta rumah. Dan kerja orang. Yang logis-logis gitu. Ya Allah, dimintakan umur yang panjang. Padahal sudah umur 90 tahun, 100 tahun. Kita umur panjang. Umur panjang ya Idris. Ini baginya Allah seruan yang hak, ya, dakwah atau seruan doa yang hak, yang logis, yang benar. Nah, kemudian al-walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang menyeru selain dia, selain Allah. Ya, tentunya tentang selain Allah berarti kan kemusyrikan kan, ya. Walaupun itu manusia loh, Pak. Walaupun itu nabi ya, Pak. Apalagi yang kembali kiai, ustadz gitu ya. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahu bisyai'. Allah tidak akan istajab itu tidak memperkenankan. Bukan istajab itu mengabulkan, memperkenankan. Jenengan mau lamaran, saya mau melamar rombongan, apalagi melamar istri ya. Nah, memperkenankan Calon istri lah. calon masih calon. Nah ini memperkenankan, memperkenankan. Tidaklah memperkenankan bagi mereka sesuatu apapun. Istajab yastajibu. Jawab. Ya, jadi jawab, perkenankan itu ya. Istajab yastajibu, menjawab tetapi minta jawaban. Jadi masih la yastajib lahu, tapi Allah tidak memperkenankan bisyai. Illa kabasiti kaffaihi, kecuali seperti ka itu kamisli ya, harfun. Kabasiti mengulurkan kaffaihi, kafun, kedua telapak tangan. Kafun itu kaffaihi berarti kan kedua. Kaffaihi ada yang itu akan menunjukkan adalah dua. Kata sini mengulurkan kaffaihi ilal ma'i, ya, pada air, liya belum bahu, untuk menyampaikan, menyampaikan sampai balik ya, fahu, yaitu mulutnya. Wama huwa bibalik, bagi Allah wama huwa bibalik, dan itu tidak dapat nyampe. Jadi seperti kita itu mengulurkan tangan pada air untuk dimasukkan air, tapi bagi Allah sia-sia. Wama huwa bibalik. Ditegaskan lagi, wama du'aul kafirina illa fi dolal, dan doanya orang-orang kafir kecuali hanya pada kesesatan. Ngeri tidak, Pak? Dengan doa tetapi masih dalam kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, minta selain daripada Allah, sia-sia.
dianggap sia-sia. Ayatnya tentang ini juga sebetulnya banyak. Ya. Jadi ayat ini dibacakan pada kita, dianalisa pada kita, jadi agar kita introspeksi. Ya. Jadi arti hak itu bukan apa? Benar, tapi logis, rasional. Nah, seperti dakwatul hak, menyeru doa yang tidak rasional kan banyak, Bang. Nah, ini jadi tentang arti hak itu kita lebih luas ya. Bisa juga kita rekan-rekan buka yang lain lagi ya. Jadi kembali kalau kita sudah paham tentang hak, mari kita buka ayat-ayat yang lain bahwa hak itu adalah sesuatu yang rasional, logis, sesuai dengan akal pikiran. Setelah melalui bagi proses penelitian, ternyata ini salah ya doa saya dulu. Ternyata doanya harus demikian. Itu adalah dakwatul hak. Mintanya harusnya hanya kepada Allah dan bukan hanya untuk orang lain ya. Cara-caranya ibadahnya ini salah, Pak. Iya benar. Ini harusnya demikian. Dengan dakwatul hak, contoh-contoh seperti itu. Kalau mintanya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ya itu namanya tadi surat 13-14 tentang ayat ini. Ya karena memang gimana ya, al-haq itu dari Al-Quran, tapi ternyata al-haq itu tidak banyak disampaikan. Ayatnya ada Pak. Ini coba kita buka surat 5:77. Ayat ini sampaikan ya, terkenal lah. Ayat ini sering kita analisa. Namun, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul. Ini fi'il amr nih. Mukhatabnya kepada siapa? Ya ahlul kitab. Katakanlah wahai ahli kitab. Kita ahli kitab enggak? Nah, kalau penganalisan orang lain, maaf, di kajian lain ahli kitab hanya orang Nasrani, Yahudi. Tapi setelah menganalisa Al-Quran, ahli kitab bukan itu. Karena pengertian kitab apa? Ketetapan Allah kan? Ya siapa ahli kitab yang harus kita ikuti? Ya kita ingat surat 3:110 ya sampai 114 ya. Ini yang kita baca dulu. Saya fokus pada arti hak dulu ya. Qul, katakanlah wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Yang sudah paham dengan kitab, ketetapan Allah, perintahnya Allah, yaitu janganlah kamu banyak berlebihan, membuat banyak tidak rasional. Ya, adakah demikian dari rekan-rekan kita? Ceritanya ngalor ngidul, Pak. Sing disampaikan orang Al-Quran, ceritanya kabeh. Ada enggak? Ya, introspeksi diri kita sendiri. Enggak usah nunjuk orang lain. Pakmu. Ya. Isi ngaji sing disampaikan ceritanya jarene kabeh. Wah, seneng Pak. Kaya sinetron Pak, kayak misalkan saya nyebutkan stand up comedy lah. Namanya jualan, Pak. Ya.
stand up kayak gini kan seneng ya, jenengan kalau lihat di YouTube gitu, wah luar biasa, laris manis Pak, langsung jadi artis. Tapi di kajian Al-Quran saya tidak berani karena kena ayat ini. Benar Pak. Kalau orang membual itu cerita ngalor ngidul melampaui sesuatu yang tidak logis, tapi karena itu guyonan, itu jadinya malah jadi persepsi yang benar. Sesuatu yang disampaikan berulang-ulang, walaupun itu hoax, itu adalah menjadi kebenaran. Benar nggak? Sesuatu yang itu sebetulnya salah, tetapi di media digencar-gencarkan terus-terus, itu menjadi suatu kebenaran. Contohnya banyak, saya tidak nyebutkan. Ini sekarang ini Ya. Sesuatu yang pokoknya ya saya sendiri mana ya, media itu luar biasa. Media itu luar biasa. Misalkan untuk menyatakan si A salah padahal dia benar, itu bisa menyatakan bahwa dirinya adalah jadi salah karena persepsi masyarakat. Makanya kuatnya di dunia demokrasi ini keluar ya dari pembahasannya. Kita bahas tentang kebenaran umumnya manusia, tentang masalah demokrasi di Indonesia ya. Kita bicara ya, itu persepsi adalah perang persepsi. Itulah perang daripada media, sangat kuat. Dan sekarang media yang menguasai siapa? Umat Islam. Ya, itu jawabannya. Makanya gampang sekali di suatu negara yang dulunya sangat damai dibuat menjadi kacau. Itu adalah persepsi dunia. Jadi perang media. Ya, sekarang yang menguasai media siapa? Umat Islam. Nah itulah kekurangan dari umat Islam adalah dari media itu sendiri. Pertanyaannya kenapa Pak bisa? Nah itu adalah tadi umat Islam parameternya ini sudah dipakai dan kemudian mau pakai akalnya atau enggak? Kita aja masih maaf pengertian tentang hak aja sudah ya. Kita hanya membahas dosa, pahala dan dosa, masuk neraka, terus ini. Sholat Jumat kemarin. Nah ini adalah akibat dari surat 577. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan banyak membual pada agamamu dalam fi dinikum, hukum-hukum dan tata cara pengabdian pada Allah, yaitu secara ghairil haq, tanpa yang hak logis. Saya prihatin Pak, terus terang saya prihatin. Saya barusan tadi masuk ke sini di pasar, pasar itu juga festival istilahnya jalan rampet Pak. Pasar BK ya? Tetapi kalau sholat kok masih renggang. Kalau selfie sama keluarga, ya contoh keluarga ya, contoh teman di mana-mana rampet, tapi sholat renggang. Ini hal-hal, ini sudah berkali-kali saya nyebutkan. 1,5 tahun kita tidak cerdas-cerdas. Dan karena ya tadi banyakkan umat Islam itu kita tidak paham dengan agamanya sendiri. Nah, kemudian di ayat ini wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu 'an sawa'is sabil. Dan janganlah mengikuti ahwa, keserakahan atau kejatuhan, keinginan hawa nafsu kaum qad dallu, adalah suatu kaum yang telah sungguh sesat dulunya itu min qabl wa adallu katsira, dan mereka
dijelaskan di sini adalah wa'adul katsirun. Dan yang sesat itu banyak. Yang sesat banyak, yang benar itu sedikit. Makanya Al-Quran sering menyebutkan bahwa kesesatan itu banyak. Jadi kebenaran yang umumnya dinyatakan benar itu belum pasti benar. Bahkan orang-orang yang menyatakan kebenaran itu hanya sedikit. Saya pernah menyampaikan dan itu sudah viral flyer, misalkan paku yang bengkok tidak mungkin dong. Paku yang lurus itu dipukul terus Pak. Karena dari yang benar itu umpamanya seperti itu. Jadi memang kebenaran itu yang hak logis menurut Allah itu sangat berat Pak. Karena kebanyakan adalah maaf wa'adul katsirun, dan mereka kebanyakan sesat. Wadul asabisabil, dan mereka mesaknya dari garis hukum yang sama. Ya, memang sangat berat Pak. Jadi di ayat ini tentang hak ya, kita sudah tahu dengan arti hak. Tentunya hak itu adalah tidak benar, karena kebanyakan kebenaran adalah tidak benar. Ternyata kebenaran itu bukan demokratis kalau Ustaz Abdul Masud menyatakan demikian, karena kebanyakan adalah tidak benar. Yang benar secara hak itu adalah sangat sedikit. Nah, tinggal pilih ikutin yang kebanyakan atau ikutnya sedikit tapi benar. Karena kebanyakan itu adalah data dari surat 577 itu. Kebanyakan para ahli kitab membuat, kebanyakan para ahli kitab itu malah sudah tahu itu tuh hak logis sesuai dengan pernyataan Allah, ternyata tidak mau menyampaikannya, tidak berani. Ya, ini kita buka aja ya, di surat 242 ya, tidak berani menyampaikan yang hak, malah menyampaikan yang batil, atau mungkin menyampaikan hak tetapi malah ditutupi dengan kebatilan. Surat Al-Baqarah 242. 242 Al-Baqarah. Ya, para ahli kitab itu kan paham kitab harusnya, ahli ya, sains sebenarnya spesifiknya ada spesialisnya. Ahli itu kan spesialis, paham Al-Quran, hafal Quran. Tetapi perintah Allah ini la ta'lu, membuat, menyampaikan ayat-ayat itu mengada-ngada dalam agama tanpa yang hak logis. Coba kalau yang menyampaikan itu yang logis gitu loh, tidak mau Pak. Karena ya itu tadi surat 242, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa, yang ada kan kalimat hak ya. Wa antum ta'lamun, ini berlaku bagi siapa saja, diri kita. Dan janganlah kamu itu labisa itu memakai Pak, libas ini pakaian. Dan janganlah kamu memakai yang hak itu dengan kebatilan. Jadi menyampaikan Al-Quran dengan yang hak benar, tetapi dengan kebatilan. Kebatilan apa? Selain Al-Quran kan kemudian malah
tahu yang benar ini, tapi terus ditutupi yang hak tadi. Dan jenengan tuh tahu bahwa hak itu benar. Berat ini Pak. Ayatnya pendek, tapi berat pertanggungjawabannya. Ini seperti halnya menyampaikan sudah masuk Islam, syahadat, itu pasti masuk surga. Itu kan tidak mungkin masuk neraka. Kalaupun masuk neraka ya hanya sebentar. Di surat 280 tadi kan. Ya akhirnya manusia terbuai dengan zona nyaman yang umat Islam itu akhirnya parameter-parameter ini ya seharusnya umat Islam lebih cerdas ya dengan Al-Quran lebih cerdas, ilmu pengetahuan tingkat tinggi, terus dapat dipercaya, orang yang giat bekerja tanpa menyerah ya, orang yang termotivasi untuk selalu bekerja tanpa mengeluh, orang-orang yang jujur dapat dipercaya, kalau ditempatkan apapun itu pasti dipercaya orang. Dalam berdagang juga pintar, karena dalam ilmu di Al-Quran itu luar biasa. Dalam mensedekahkan juga sudah ada. Bahkan mereka orang-orang saya sebutkan non muslim lah, itu peradabannya lebih bagus, kejujurannya, etos kerjanya, cara berpikirnya. Padahal sumber daya alamnya tidak berlebih, tapi kenapa mereka lebih bagus, lebih tekun, konek, pendidikannya juga lebih konek, lebih bagus, lebih tekun. Unggah-unggahnya juga ada Pak di negara suatu negara ya, saya nggak nyebutkan negaranya. Sejak anak kecil itu dididik untuk misalkan untuk mandiri sejak kecil ini, jadi berangkat sekolah sendiri walaupun pakai antar jemput, tapi dididik sejak kecil itu menghormati juga. Jadi kalau penghormatan mereka, maaf saya peragakan ya, itu dengan menghormati sekali. Setelah menyeberang jalan, menghormati yang memberi jalan. Kepada orang tua juga sama. Atau misalkan seperti gini, kepada orang tua gini, kepada yang lebih muda atau gini, itu kan penghormatan. Kita sebagai orang Jawa walaupun tidak ini malah untuk Jawanya hilang Pak, unggah-ungguhnya hilang. Maaf, saya lihat itu anak-anak muda sekarang seperti ini. Di Jepang ya. Cara bicaranya, kemudian kepada orang tua seharusnya tidak boleh menggetak, ya. Tapi gimana kita, umat Islam, peradabannya? Sholawat itu penghormatan kan? Iya. Di media sosial ini Indonesia saya bicara ya. Dalam bicara penulis itu bahasa lebih kasar Pak. Beda dengan di luar negeri. Negara Indonesia paling itu keras. Kalau misalkan menulis itu bahasanya wah, dengan bahasa berlian, kalau bahasa sekarang berlian menghina orang itu luar biasa. Martabat kita itu harusnya lebih tinggi sebagai umat Islam, harus santun, santunan juga diutamakan. Padahal KTP-nya ya Islam. Iya, jadi kita parameter kita sebagai umat Islam itu harusnya koreksi.
Ya mengkoreksinya dengan Al-Quran. Nah, ini saya bicara tentang hak ya. Ya, surat 242 itu contohnya ayat Ali Imran ya 371. Ini contoh sama ya 371. Sama kan Pak? Ya. Ya ahlal kitab lima talbisul haqq bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. 242 3 ingat 242 ingat juga dengan surat 371. Ya seperti ini akhirnya umat Islam itu semakin terdalam dalam keterpurukan. Seharusnya menjadi martabat yang lebih tinggi, ekonominya juga lebih tinggi, lebih makmur. Sedikit-sedikit perang, membunuh orang, sedikit-sedikit marah. Padahal di Al-Quran itu kan jelas surat La Ikrah Fiddin ya, surat 256 ya, setelah 255 ayat kursi ya. La Ikrah Fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisman laha ya. Ini paling bawah ya. Tidak ada ikroh paksaan. Kalau saya menyatakan sama dengan Ustaz Rasid itu ikroh itu artinya apa? Karoha, kemarahan, kebencian. Tidak ada kebencian dalam agama Pak. Dihilangkan itu Pak. La ikroha fiddin. Tidak ada kebencian. Dan kenapa kita beragama menjadi malah tambah benci? Hati kita menjadi kotor Pak. Silakan kalau kita hanya menyampaikan Al-Quran, kalau misalkan menerima ya silakan, dan jangan dibenci. Tapi ini saya berikan bahwa itu adalah yang benar, yang hak. Silahkan terima ya, dengan syaratnya apa? Dengan mau mengosongkan hati dan pikiran Anda. Kosongkan dulu. Jangan datang sini dengan penuh ilmu yang sudah jangan dapatkan. Silahkan ambil gelas 2, yang satu kosong, yang satu masih kebak ya, ambil baru disandingkan. Jangan ini jenengan kosong, terima dulu, mudah dibandingkan. Kira-kira yang benar mana sih? Kalau jenengan nggak mau terima gelas kosong, bawa gelas kosong ke sini, kajian ini, nggak akan bisa Pak menerima ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Ya silakan semuanya, misalkan gelar-gelar yang Anda dapatkan di luar dan secara akademisi atau gelar-gelar diberikan masyarakat, ustadz, kiai, habib, apa dan seterusnya, syekh, profesor, doktor, dokter Andes, dokter, magister, S2, S3, datang ke sini itu dengan gelas kosong, mau menerima. Kalau misalkan jenengan datang ke sini dengan sesuatu ilmu yang sudah penuh, terus kemudian merasa diri lebih unggul, itu tidak bisa menerima ilmu.
Lu ngelek-elek wae dhewe ta ya Mas. Wong berarti. Nah, nah itu. Jadi kembali pada kita sendiri bahwa dengan arti hak itu sangat luar biasa Pak. Kita butuh penelitian hak kotilawati tadi ya. Sebab 221. Jadi penelitian dengan beberapa diskusi, dengan beberapa penelitian secara ilmu, yaitu ilmu sains al-hikmah tadi. Ya, dengan hak itu manusia akan terjadi beberapa kelompok. Tentunya ada dua kelompok ya. Pasti hak data ada dua kelompok yang mau menerima diberi hak itu dan yang tidak mau menerima, pasti hanya dua itu Pak. Di dunia itu ada dua, surga neraka, baik buruk, siang malam, plus minus, utara selatan, yang ada separuh-paruh, yang separuh-paruh, wah ada yang masuk neraka dan ini. Ada yang penerjemahannya itu. Jadi seakan-akan posisinya di tengah-tengah, bukan masuk neraka, bukan masuk surga. Nah, jadi setiap umat manusia setelah menerima al-haq itu tentunya ada dua yang menolak. Ada hak dan batil. Ada yang dapat petunjuk, ada yang mendapatkan kesesatan. Itu pasti dua. Tidak ada 3, 4, tidak ada. Ada hitam, ada putih. Itu warna ya. Nah, ini ayatnya banyak sekali. Coba kita lihat di surat 10 Yunus 108. Sambut Yunus ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haq. Ya, ini katakanlah, ini kul itu pada khotbahnya pada kita yang menerima Al-Quran. Wahai manusia, kita disuruh untuk menyampaikan pada seluruh manusia, qad ja'akumul haq. Telah datang kepada kamu wahai seluruh manusia, yaitu hak, yaitu Al-Quran. Dari siapa? Berabbikum, ini adalah dari Tuhan Allah. Nah, konsekuensinya setelah datangnya hak itu famanita da namanya tadi binafsi. Ada dua golongan. Barang siapa setelah datangnya hak itu yang logis akan itada menerima petunjuk, mendapat petunjuk. Fa'inma tadi sesungguhnya dia yang tadi binafsi. Betul tidak? Dari dirinya sendiri ya tadi. Jadi yang tadi itu kepada domirnya siapa? Allah melalui al-haq tadi. Fa'inna mayah tadi di nafsi. Sungguhnya petunjuk, dia mendapat petunjuk di nafsi. Wamantullah, dan barang siapa sesat, fa'inna mayah yadillu alaiha. Sungguhnya dia yadillu, sesungguhnya sesat bagi dirinya sendiri atasnya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan bukanlah saya Allah atau kita ya yang menyampaikan.
Wa ma ana 'alaikum, kepada kamu sekarang diwakil. Jadi waktu ini kan ayat ini disampaikan pada Nabi Muhammad. Wa ma ana 'alaikum diwakil. Bukannya Nabi Muhammad itu sebagai wakil Allah. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui ayat ini bahwa sesungguhnya menyatakan bahwa siapa yang mendapatkan petunjuk, ya dirinya dapat petunjuk, bukan orang lain. Kan kita hanya menyampaikan yang hak, ya. Nabi pun juga hanya menyampaikan yang hak, bukannya sebagai wakil, nanti sebagai pemberi syafaat lah ya. Bukan itu, ini ayatnya contohnya. Wa ma ana biwakil. Ayatnya banyak sekali Pak. Ini surat gimana? Banyak sekali ayatnya. Misalkan ini surat 7:30. Ya. Surat 7 itu Al-A'raf ya. Saya awali bahwa ada dua golongan mendapat hak itu. Surat 7:30. Fariqat hada wa fariqat haqqa alaihi mudzallalah. Ada kalimat hak ya. Jadi di kajian kita ini itu kalimat hak itu di mana saja, ya di antaranya surat 7:30. Kemudian 10 108. Fariqat hada wa fariqat haqqa alaihi mudzallalah. Sebagian ya, fariqat. Farik itu dari kata faroko, yaitu ada satu kelompok, ya, firqah kelompok, ya, atau bagian yang dipisahkan. Farroko yufarriku, farikon hada, farikon sebagian dia itu, dan sebagian lagi logis atasnya kesesatan, hak jelas-jelas hak logis mereka sesat. Bagi Allah loh. Ini Allah menyatakan wa fariqon hak logis benar-benar mereka itu sesat. Luar biasa. Allah menyatakan demikian. Mereka betul-betul logis sesat. Kenapa? Innahum ittakhadhu asyaiton. Kenapa mereka? Sebabnya sesungguhnya mereka orang-orang yang sesat itu mengadakan ittakhadha, yatakhidu, pernah mengadakan, berarti kita fi'il madhi, asyayati, syaiton sebagai aulia, ya, pimpinan, pelindung, pembina, mengarahkan. Min dunillahi, selain daripada Allah adalah setan. Min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka itu menyangka, amhasibtum, yang menyangka, mengira-ngira annahum dapat petunjuk. Ternyata mereka merasa dengan setan-setan mereka selain dari Allah itu mendapat petunjuk Pak. Luar biasa Pak. Padahal bagi Allah ini adalah hak logis absolut, pasti mereka sesat. Ngeri tidak Pak? Merasa mereka itu mendapat petunjuk, ternyata mereka sesat. Oke. Ini dari pengurus menyampaikan ada pertanyaan, monggo, belum kita tutup. Ini monggo, langsung aja. Monggo.